Halo, balik lagi di pembelajaran matematika bareng saya, Bu Anissa Frida. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi naik dan fungsi turun. Nah, di sini saya mempunyai kurva fx. Misalkan di sini x-nya itu a, otomatis y-nya itu fa karena fungsinya adalah fx. Fungsi naik itu ketika seperti ini, saya beri tanda panah seperti ini fungsi naik, itu berarti x-nya kurang dari a. Kalau fungsi turun, saya beri tanda panah seperti ini, berarti x-nya lebih dari a. Nah, bagaimana suatu fungsi itu dikatakan naik ataupun turun? Yang pertama, fungsi naik itu jika turunannya itu lebih dari 0. Lalu, kalau fungsinya itu turun, itu kalau turunannya kurang dari 0. Jadi kalau naik itu lebih dari 0, kalau turun itu kurang dari 0 turunannya. Supaya kalian lebih jelas, di sini mari kita bahas contoh soal. Yang pertama, tentukan interval fungsi naik dari fungsi ini. Kita akan menentukan interval fungsi naik. Ingat fungsi naik tadi berarti apa? Turunannya lebih dari 0. Kita tentukan dulu turunannya. Kita dapatkan turunannya x kuadrat min x min 6. Kalau sudah kita turunkan, ingat tadi fungsi naik turunannya lebih dari 0. Bisa kita tuliskan seperti ini. Turunannya itu tadi x kuadrat min x min 6 lebih dari 0. Lalu kita tentukan nilai x-nya. Dengan cara apa? Ya, dengan pemfaktorkan. Kita faktorkan dulu ini. Kita faktorkan dapatkan x min 3 dikali x plus 2. Itu berarti x min 3 sama dengan 0 atau x plus 2 sama dengan 0. X-nya itu 3 atau x-nya itu negatif 2. Selanjutnya kita buat garis bilangan. Kita buat garis bilangan, ada 2 titik, negatif 2 atau 3. Yang sebelah kiri itu untuk yang angkanya yang kecil. Yang sebelah kanan itu untuk angkanya yang jauh lebih besar. Yang sebelah kiri itu berarti negatif 2, yang sebelah kanan itu berarti 3. Lalu kita tentukan nilainya. Kita tentukan dulu nilai 0. 0 itu ada pada negatif 2 sampai 3. 0 kita masukkan di yang saya lingkari ini. X-nya kita ganti 0. Nah, berarti kan tinggal negatif 6. Berarti 0 itu bernilai negatif. 0 itu posisinya di sini, negatif 2 sampai 3. Berarti 0 itu nilainya negatif. Nah, sehingga yang sebelah kanan ini itu plus, yang sebelah kirinya itu positif. Nah, setelah itu di sini karena fungsinya itu naik, berarti lebih dari 0 turunannya. Karena lebih dari 0 otomatis pilihnya yang positif karena lebih dari 0. Sehingga kita dapat simpulkan interval fungsi naiknya itu berada pada x kurang dari negatif 2 atau x-nya lebih dari 3. Nah, gini caranya untuk menentukan fungsi naik. Nah, lalu bagaimana cara menentukan fungsi itu turun? Nah, selanjutnya kita bahas contoh soal berikutnya. Contoh soal nomor 2. Di sini ada tentukan interval fungsi turun dari fungsi ini. Nah, kita akan menentukan fungsi turun. Berarti apa? Kita turunkan dulu. Kita dapatkan 3x kuadrat min 12x plus 9. Kalau sudah kita turunkan, karena
fungsi turun itu berarti turunannya kurang dari 0. Sehingga di sini bisa kita tuliskan turunannya itu tadi 3x kuadrat min 12x plus 9 kurang dari 0. Selanjutnya kita faktorkan, namun ini bisa kita sederhanakan supaya lebih sederhana memfaktorkannya. Ini masing-masing bisa kita bagi dengan 3. Nah, ini kita bagi 3 dulu supaya lebih sederhana. 3 bagi 3 itu kan dapat 1 atau x kuadrat, min 12 bagi 3 min 4x, 9 bagi 3 itu plus 9 kurang dari 0. Baru kita faktorkan. Ini kita faktorkan, kita dapatkan x min 3 dikali x min 1, sehingga kita dapatkan x min 3 sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0. X nya itu 3 atau x nya itu 1. Kita buat garis bilangan. Yang sebelah kiri yang angkanya jauh lebih kecil, berarti sebelah kiri itu 1, yang sebelah kanan itu 3. Kemudian kita tentukan nilainya. Kita tentukan nilai 0. 0 itu berarti ada pada sebelah kirinya 1. Yang saya lingkari ini x-nya kita ganti 0. Nah, berarti kita dapatkan plus 9 positif. Nah, berarti 0 yang sebelah kiri 1 ini nilainya positif. Yang di tengah negatif, yang sebelahnya lagi yang positif. Nah, di sini karena fungsinya turun dan turun itu kurang dari 0, otomatis kita pilihnya yang negatif karena kurang dari 0. Sehingga ini adalah intervalnya, yaitu x-nya berada pada 1 sampai 3, x-nya di antara 1 sampai 3. Nah, ini cara menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Gitu.